Halo, salam kenal. Saya Kapten Avicenna, bisa kalian panggil Kapten, Avi, atau Sena. Selamat datang di video perkenalan saya, di mana saya akan membacakan sebuah dongeng singkat tentang seorang pemuda yang ingin menjadi virtual YouTuber. Pada zaman dahulu kala, tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu, terdapat seorang pemuda yang memiliki kelebihan waktu luang. Seusai bekerja, ia biasa menghabiskan harinya di depan komputer untuk menonton virtual YouTuber kesukaannya. Rutinitas tersebut ia jalani hari demi hari, hingga suatu malam tercetus di kepalanya sebuah ide. Apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Bersenang-senang sambil menghibur orang-orang, membantu mereka untuk melalui keseharian hidup yang monoton ini. Sang pemuda lalu berpikir, apa yang ia butuhkan untuk menjadi seorang virtual YouTuber? Apakah itu talenta, karisma, keberanian untuk menunjukkan kelemahan kita kepada orang banyak, kekuatan hati untuk menerima kebencian dan caci maki? Ia terus mencari dan mencari jawabannya. Hingga akhirnya, ia sampai pada suatu kesimpulan. Yang saya butuhkan untuk menjadi virtual YouTuber adalah komputer, mikrofon, dan sebuah model Live 2D. Kesimpulan yang ia dapatkan memunculkan secercah harapan di wajahnya. Bagaimana tidak? Dari ketiga hal tersebut, ia sudah memiliki 2 yang pertama. Namun, bagaimana ia akan mendapatkan model Live 2D-nya sendiri? Sang pemuda kembali ke layar komputernya untuk mencari jawaban. Siang berganti malam, dan ia kembali dengan membawa 2 pilihan. Antara ia harus mengeluarkan uang untuk membeli model dari orang lain, atau membuat sendiri dari awal. Si pemuda lalu berpikir, lebih baik uangnya dipakai untuk donasi, atau untuk membeli model. Kalian tahu jawabannya kan? Perjalanan sang pemuda dimulai dengan membuat sebuah original karakter, dan disinilah ia akan menemui hambatannya yang pertama. Karakter yang lucu dan imut akan sangat berpengaruh terhadap persepsi orang-orang. Semua orang tahu kalau semakin imut desain karakternya, semakin tertarik orang untuk mengklik thumbnail videonya. Namun, ketika ia mulai mencoba menggambar, ia teringat suatu fakta, bahwa ia adalah seorang pria. Bagaimana ia akan menarik perhatian penghuni internet tanpa menggunakan desain karakter yang moe? Si pemuda mencoba memutar otak, dan ia berkesimpulan bahwa desain karakternya harus berbeda dari yang lain. Ia lalu mulai mengumpulkan contoh-contoh desain karakter yang sudah ada dan mencari cara agar dapat menonjol dari desain-desain tersebut. Setelah lama menganalisa, ia menemukan suatu kejanggalan. Dari semua desain tersebut, tidak ada satupun yang tidak berponi. Sang pemuda gembira. Ia yakin bahwa dengan membuat model yang tidak memiliki poni, ia akan dapat menonjol di antara VTuber lainnya dan menarik perhatian netizen. Sang pemuda langsung membongkar gudangnya, mencari pen tablet peninggalan masa remaja di mana ia masih bermimpi untuk menjadi seorang mangaka. Menyadari bahwa imajinasinya tidak terlalu kuat, ia sekali lagi kembali ke layar komputernya untuk mencari referensi karakter yang tidak berponi. Ia memilih karakter utama salah satu anime favoritnya sebagai dasar, dan mulailah ia menggambar. Namun 1 minggu kemudian, ketika ia sedang asik melanjutkan gambarnya, ternyata sudah ada VTuber dengan tema saintis. Si pemuda pun terpuruk. Haruskah ia membuang hasil kerjanya selama 1 minggu ini dan mulai lagi dari awal? Di tengah keputusasaannya, sebuah ide singgah di kepala si pemuda. Sukses berganti haluan, ia dapat dengan tenang menyelesaikan gambarnya dan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat modelnya bergerak. Namun, sebelum itu ia memilih untuk mulai membangun personalitas online-nya, agar orang-orang tahu ia ada, daripada keduluan lagi pikirnya. Berangkat dengan tidak tahu apa-apa, ia menimba ilmu di YouTube dan website Live 2D. Mulai dari mata, mulut, dan alis, ia buat agar bisa bergerak. Perlahan tapi pasti, karakter ciptaannya pun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 1 bulan berlalu, dan akhirnya sang pemuda berhasil menyelesaikan model Live 2D-nya. Namun, di tengah kegembiraan ini, masalah baru datang menghadang. Mengira bahwa karakternya telah lolos dari kesamaan dengan VTuber lainnya, dunianya seketika runtuh ketika mengetahui informasi baru ini. Kali ini ia dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama nyerah, yang kedua ulang lagi dari awal, mulai dari bikin akun, desain karakter, gambar, sampai bikin biar bisa gerak. Ketiga, menutup mata seolah tidak ada apa-apa dan memilih untuk tetap lanjut. Seseorang yang memiliki moral yang kuat tentu saja akan memilih untuk membuat ulang karakternya.
Kita tidak bisa seenaknya membuat karakter yang memiliki nama dan konsep yang mirip dengan orang lain. Itu namanya plagiat. Namun, sayangnya si pemuda bukanlah orang yang memiliki moral yang kuat. Lalu ia pun debut dan hidup bahagia selamanya. Tamat. Jadi, moral dari ceritanya adalah kalau mau bikin karakter, riset dulu yang benar. Oke?